Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel @Friska Friona Official. Halo adik-adik semuanya, masih semangat para pejuang ujian mandiri? Semoga kalian mendapatkan kampus-kampus yang terbaik juga, walaupun dengan usaha yang lebih ekstra ya. Jangan lupa untuk bantu like, komen, dan subscribe, serta siapa yang minat untuk privat langsung aja DM IG-nya kakak @FriskaFriona. Kita lanjut pembahasan soal ujian mandiri sejarah utul UGM part keempat. Ya, perkembangan situasi politik internasional setelah berakhirnya Perang Dunia II yang menjadi latar belakang terjadinya Perang Dingin adalah A. Munculnya blok politik dan perjanjian Potsdam. B. Perjanjian Potsdam dan perbedaan ideologi. C. Kecurigaan antar blok dan konspirasi kelompok fasis. D. Pengembangan senjata dan hilangnya koloni bangsa Eropa. Atau E. Bipolarisasi politik dunia dan persaingan antar ideologi. Kalau yang menjadi latar belakang terjadinya Perang Dingin itu, jawaban yang tepat adalah E. Bipolarisasi politik dunia dan persaingan antar ideologi, di mana bukan blok sekutu dan blok sentral lagi, tapi blok barat itu dia liberalisme kapitalisme yang diwakili oleh Amerika Serikat. Di blok timur itu ada komunisme dan sosialisme yang diwakili oleh Uni Soviet. Kalau perjanjian Potsdam itu cuma perjanjian antara Jerman dan sekutu. Terus adanya kecurigaan antar blok dan konspirasi kelompok fasis itu nggak ada, itu di Perang Dunia II. Soal nomor 7. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kebijakan politik luar negeri bebas aktif diterjemahkan dalam doktrin politik luar negeri. A. Poros Jakarta Peking. B. Millions Friend Zone Enemy. Bukan friend zone ya. Millions Friend Zero Enemy. C. Poros maritim dunia. D. Netralisme aktif. Atau E. Non-blok. Apa nih? Kebijakan politik luar negeri bebas aktif diterjemahkan dalam doktrin apa? Jawabannya B. Million Friends Zero Enemy. Jadi tidak memihak kepada satu blok pun. Waktu itu ada blok barat dan blok timur. Poros Jakarta Peking ini terbentuknya ketika setelah kemerdekaan juga, tapi ketika masalah Indonesia dan Belanda tidak kunjung selesai dan kita lebih condong meminta bantuan ke Uni Soviet, walaupun pada hakikatnya kita adalah menggunakan politik luar negeri bebas dan aktif. Poros maritim dunia ini suatu pernyataan ya. Netralisme aktif ini nggak ada. Non-blok itu kita juga membentuk gerakan negara-negara anti blok barat dan blok timur yang terdiri dari negara-negara berkembang. Nomor 8, untuk mengatasi banjir yang sering terjadi menggenangi pemukiman masyarakat Cina kuno, membangun A. Bendungan di hulu untuk menampung air sungai. B. Sungai buatan yang menghubungkan sungai Huangho dan Yangtze Kiang. C. Drainase air hujan di seluruh penjuru kota. D. Tanggul-tanggul pengamanan di tepi sungai. Atau E. Perkampungan baru di daerah yang aman banjir. Ini udah jelas deng, jawabannya itu yang C. Drainase air hujan di seluruh penjuru kota. Drainase itu pembuangan air hujan, saluran pembuangan ya. Nomor 9, kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid dalam mengatasi ancaman disintegrasi bangsa itu dilakukan dengan cara disintegrasi, artinya perpecahan. A. Mengangkat wapres dari Partai Nasionalis Sekuler. B. Berusaha mengembalikan Timur Timur ke pangkuan NKRI. C. Menugaskan Bansar untuk mengamankan perayaan Natal. D. Menawarkan penerapan syariat Islam di Aceh. Atau E. Mewacanakan dibukanya hubungan diplomatik dengan Israel. Jawabannya itu adalah yang D. Menawarkan penerapan syariat Islam di Aceh. Nah, yang melepaskan Timur Timur itu B.J. Habibie. Wacana dibukanya hubungan ini memang juga, tapi untuk di dalam negeri tidak disintegrasi. Tapi kalau hubungan antar dua negara atau dengan negara lain, mungkin ada juga yang sebagian menolak Indonesia untuk membangun hubungan dengan Israel, termasuk juga masyarakat, tapi tidak sampai menimbulkan disintegrasi. Jadi jawabannya yang D ya.
Karena Aceh itu istimewa ya, dia dari awal itu sudah menerapkan syariat-syariat Islam, maksudnya sudah terkenal dengan Islam yang kental dan penerapannya dengan sangat baik. Nomor 10, alasan utama Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah A. Kabinet yang berkuasa mudah dijatuhkan. B. Banyaknya pemberontakan di beberapa daerah. C. Pelaksanaan UUDS yang tidak sesuai dengan Pancasila. D. Kegagalan konstituante dalam merumuskan Undang-Undang Dasar baru pengganti UUDS. Yang E. Infiltrasi PKI yang sudah membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa nih kira-kira jawabannya? Jawabannya itu adalah yang D, kegagalan konstituante atau suatu lembaga yang bertugas menghasilkan undang-undang atau membuat undang-undang dasar itu gagal merumuskan undang-undang dasar baru pengganti UUDS 1950. Ya, ini juga sekaligus menjadi jembatan antara demokrasi liberal ke demokrasi terpimpin. Soal nomor 11, faktor yang mendorong Indonesia mencari dukungan internasional terhadap proklamasi kemerdekaannya karena A. Untuk memperkuat Jepang dalam membantu Indonesia menghadapi Belanda. B. Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan bulan Agustus 1945. C. Indonesia ingin mengumpulkan bantuan militer untuk melawan Belanda. D. Indonesia takut terhadap kekuatan militer Belanda yang lebih kuat. Atau yang E. Jepang ingin menjajah kembali Indonesia bersama dengan Belanda. Jadi alasan meminta dukungan internasional setelah kemerdekaan yang tepat itu adalah yang B. Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan Agustus, tapi dia baru mengakui kedaulatan Indonesia itu tanggal 27 Desember 1949. Karena apa? Karena dia masih ingin menguasai Indonesia. Nomor 12 atau soal nomor terakhir, kebijakan pemerintah militer Jepang yang bersifat eksploratif atau mengeksploitasi didasarkan pada prinsip A. Mobilisasi dan kontrol, B. Fasisme dan kerakyatan, C. Demokratisasi dan partisipasi, D. Persatuan dan kekeluargaan, atau E. Kemanusiaan dan militerisme. Jawabannya, prinsipnya yang benar adalah yang E. Kemanusiaan dan militerisme. Mereka sampai membagi wilayah militer kita menjadi 3, ada AD ke-16 yang pusatnya di Jawa, AD ke-25 pusatnya di Bukit Tinggi, dan Angkatan Laut 2 yang berpusat di Makassar. Oke, sekian dulu, semoga pembahasan ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jangan patah semangat untuk ujian mandirinya. Mana tahu rezeki kalian setelah SNMPTN, SBMPTN, dan baru di mandiri. Oke, tetap semangat, kalian pasti bisa. Oke, see you the next video. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.